Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kita sudah berada di gerbang hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di depan pintu masuk hari-hari terbaik di bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jarak antara kita dengan 10 hari tersebut hanya selisih beberapa jam saja. Ini adalah grand finalnya Ramadan. Ini puncak-puncaknya Ramadan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung detik-detik terakhirnya. Amal ibadah itu tergantung bagaimana kita menutup kehidupan, atau yang lebih spesifik, bagaimana kita menuntaskannya di dalam kehidupan kita. Seseorang yang semangat beribadah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, lalu tersungkur di hari ke-21, hari ke-28, hari ke-29, maka dikhawatirkan dia tidak mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah di bulan suci Ramadan. Ini adalah hari-hari terbaik. Ini adalah hari-hari yang dimuliakan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan para wali-wali Allah. Maka alangkah ruginya jika kita tidak mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah di bulan suci Ramadan ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ada beberapa tips agar kita bisa sukses di 10 hari ini. Ada beberapa kiat yang disebutkan atau yang dijelaskan oleh para ulama agar kita benar-benar bisa memaksimalkan hari-hari terakhir kita dengan Ramadan. Yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di jam-jam ini sebelum kita memasuki hari-hari terakhir, perbanyaklah istighfar. Saya yakin Anda sudah mengiringi setiap hari dengan memperbanyak istighfar. Di detik-detik ini, di waktu-waktu ini, tambah lagi, minta ampunan dari Allah, minta agar Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita terjatuh di 10 malam terakhir, yang membuat kita gagal, yang membuat kita malas membaca Al-Quran di hari-hari terakhir, dan yang membuat kita tidak semangat dalam melakukan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail, salah satunya adalah dosa. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 40, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Dan hukuman dari keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tahukah kita jika kita bermaksiat, jika kita melakukan dosa di 20 hari pertama bulan Ramadan, maka itu akan mempengaruhi semangat ibadah kita di hari-hari terakhir. Salah satu penyebab kenapa kita gibah di hari-hari terakhir adalah karena kita gibah di 20 hari sebelumnya. Salah satu yang membuat kita malas sholat di hari-hari terakhir bulan Ramadan adalah karena kita malas sholat di 20 hari sebelumnya. Oleh karena itu, putus mata rantai keburukan tersebut. Putus dengan apa? Putus dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah kita ketahui bersama, yang membuat kita sulit melangkah, yang membuat kita malas membaca Al-Quran, yang membuat kita mengantuk saat sholat lail atau sholat tarawih, lagi-lagi adalah karena dosa kita. Maka dosa-dosa tersebut akan menghambat kinerja kita. Dosa itu ibarat beban yang ada di pundak-pundak kita. Maka singkirkan beban dosa tersebut dari pundak-pundak kita dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Maka rasakan sendiri bagaimana
kita akan lebih nyaman dalam beribadah, kita akan lebih ringan membaca Al-Quran atau qiyamul lail dan berzikir di 10 hari terakhir, karena Allah sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Kiat yang kedua, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bertawakallah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Allah akan mewujudkan keinginan. Ketika kita akan memasuki 10 malam terakhir ini dengan mengharapkan pertolongan Allah, dengan bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menginginkan mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah akan mewujudkan keinginan tersebut. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan keinginannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di detik-detik terakhir dalam salat kita, sebelum salam, hendaknya kita sisipkan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu, aku bisa bersyukur kepadamu, dan aku bisa memperbaiki ibadah-ibadahku, khususnya di 10 hari-hari terakhir. Kita ingin ibadah kita di 10 hari terakhir adalah klimaks dari ibadah kita di 20 hari sebelumnya. Maka mintalah pertolongan Allah. Wa husni ibadatik, agar aku memperbaiki amal ibadahku. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu syiar kita memasuki 10 hari terakhir adalah la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, kita tidak akan bisa sholat, kita tidak akan bisa istiqomah sampai hari terakhir, kita tidak akan bisa mudah membaca Al-Quran, kita tidak punya kekuatan untuk i'tikaf, kekuatan untuk berzikir illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memasuki 10 hari terakhir hanya berbekal pengalaman kita, hanya berbekal ilmu kita, hanya berbekal kepedean kita. Jangan sampai kita meremehkan ketawakalan, karena kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah, dan yang lemah tidak akan bertahan di 10 hari terakhir kecuali dengan pertolongan Al-Qawi, Al-Matin, Al-Jabbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kiat yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita masuki 10 hari terakhir dengan husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan taufik kepada kita jika kita meminta, dan Allah akan membuat kita mendapatkan Lailatul Qadar dan sukses menutup Ramadan tahun ini dengan husnul khotimah. Jika kita benar-benar berusaha dan berdoa, Allah berfirman dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung perasaan hambaku terhadapku. Kalau perasaan itu baik, maka akan menjadi baik. Tapi kalau perasaan itu buruk, maka hasilnya menjadi buruk. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Jika kita memasuki 10 hari terakhir dengan beristighfar, maka Allah tidak akan membiarkan kita lemah dalam beribadah. Ketika kita memasuki 10 hari terakhir dengan bertawakal, maka Allah akan mudahkan kita. Apabila kita semangat, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Dan bagi kita yang merasa banyak dosa di 20 hari sebelumnya, bagi kita yang belum merasa maksimal di 20 hari sebelumnya, bagi kita yang merasa banyak lalai di 20 hari sebelumnya, husnuzonlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Kalau kita bertekad untuk memperbaiki, kita beristighfar dan kita bangkit, maka Allah akan memberikan kita kesempatan untuk menutup Ramadan tahun ini dengan husnul khotimah. Kesempatan itu masih terbuka, pintu itu belum tertutup, masih ada 10 hari lagi.
Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung perasaan hambaku terhadapku. Jangan down, jangan kalah sebelum berperang, jangan menyerah sebelum peluit tanda berakhirnya pertandingan ditiupkan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan untuk bangkit, masih ada kesempatan untuk berubah, masih ada kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Husnuzon kepada Allah, jangan down, jangan merasa kayaknya saya sudah tidak bisa lagi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Padahal 10 malam terakhir belum menyapa kehidupan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki puncaknya Ramadan. Kita akan memasuki klimaksnya Ramadan. Kita akan memasuki partai finalnya Ramadan. Keluarkan seluruh potensi kita, keluarkan seluruh tenaga kita, keluarkan seluruh kemampuan kita, waktu kita. Raihlah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Raihlah husnul khotimah di bulan suci Ramadan. Ingat kesalahan, kekurangan, kekhilafan, kemaksiatan yang kita lakukan selama 20 hari ini masih bisa berakhir manis, karena Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Begitu juga dengan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, ini adalah partai final. Dan kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di partai final. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.